Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadlini Amah dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Di sini video praktik mengajar dengan model Problem Based Learning atau PBL dengan materi teks hikayat kelas 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Dinita, Hadir. Shirley, Hadir. Intan, Hadir. Aninda, Hadir. Indah, Hadir, Bu. Hayatun. Hadir. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu supaya pembelajaran siang hari ini lebih semangat. Boleh berdiri dulu. Ikuti Ibu ya. Ibu contohkan terlebih dahulu. Iya, Bu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam nggak ada suaranya. Paham? Kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore 3 kali. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Ini tidak itu. Kalau salah sekali lagi tak suruh maju ke depan ya. Iya. Selamat malam. Ini salah. Oke, Bu. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Gak apa-apa. Selamat pagi, siang, selamat sore, selamat malam. Oke, semuanya tepuk tangan dulu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa. Di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana kaum bangsawan atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian ataupun kepahlawannya. Jadi, hikayat itu merupakan salah satu karya sastra lama. Di dalamnya yang mengisahkan tentang keluarga istana. Salah satunya ada hikayat Putri Kemuning. Dalam hikayat tersebut menceritakan tentang raja yang memiliki 10 putri.
Dan 10 putri tersebut diberi nama sesuai dengan warna. Salah satunya ada Putri Jambon, Putri Hijau, terus ada Putri Ungu, dan Putri Jingga. Kemudian ada hikayat yang menceritakan tentang kaum bangsawan. Salah satunya ada yang pernah dengar hikayat tentang Hang Tuah? Belum. Jadi hikayat Hang Tuah menceritakan tentang seorang laksana dari masa Kesultanan Malaka. Beliau terkenal dengan kehebatannya. Sampai sini sudah paham? Selanjutnya ada asal-usul hikayat. Hikayat berasal dari tradisi lisan di Indonesia yang berkembang selama masa Hindu-Buddha. Salah satunya yang pertama zaman kerajaan. Hikayat digunakan untuk menghibur, mendidik, dan menyebarkan nilai-nilai moral. Yang kedua ada pengaruh Islam. Boleh bacakan Mbak Dinita? Pengaruh Islam. Kedatangan Islam membawa pengaruh besar dan cerita-cerita Islami menjadi populer dalam hikayat. Baik, yang ketiga selama penyebaran hikayat. Hikayat ditulis dan dibacakan di seluruh Nusantara untuk membawa nilai-nilai dan budaya agama. Selanjutnya, Ibu akan berikan contoh hikayat dari hikayat Perang Sabi dari Aceh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinong lutuan baca sapo hikayat Perang Sabi karangan Tengku Si Pante Ulu. Hikayatnya naku untuk beri semangat masyarakat Aceh dan pejuang Aceh untuk melawan penjajahan Belanda. Ini saban-saban dari Alhamdulillah walikumasa Bandung perkara Kulana Rabbi Al-Kursi surga neraka langit dan dunia dong berlari kemudian salamualaikum ada janjuman perang oleh Nabi. Oh ada wali sahabat sayang sekalian Hajar Al-Sari oleh punya selawan sudah yang hadiah gambar baki tolong Tuhan insya Allah lumpuhkan Perang Sabi. Abad kita belum karang suruh abang umat kami dan berdawana lumbang baru karang orang kaki Lampi aduh kebajikan mudah-mudahan Tuhanmi jiwa faedah segala tolong warirakan orang ni gunan tolong beri kering orang
badai lun ulan kumariti, badai tampuk pucuk kerawang, badai kenarang intan pulih. Tetapi yang Yesus langsung pengganti bertahunan pinang surat keibarat munafik. Jika lekarur dengan salah berdeman berpaki langsuranya lewat gila karena Allah kan berakri. Wahai tunggu abang berlintang japrang sabit, beta kira ku boleh balang kaki pasang lijin pari. Wahai tungku donya kaki angkat berdali sawah paduli Bandung lama di tali kuprang kafe an paduli gak. Jadi pada zaman dulu penulisan hikayat seperti ini ya teman-teman ya. Jadi hikayat Perang Sapi ini jenis tambah berawal berjudul Hadzihi Kisah Nafsiyah, berupa saduran dari Risalah Abdul Samad Al-Falimbani berjudul Nasihatul Muslimin, yang merupakan naratif induk bagi teks genre tambah. Saduran tersebut ditulis pada tahun 1834, hampir 40 tahun sebelum Perang Aceh pecah. Sedangkan karya pertama yang berjudul Hikayat Perang Sapi adalah karya Tengku Pantaikulu yang ditulis atas permintaan Cut Abengnya atau kakandanya. Mungkin sekali orang itu adalah Tengku Cik Ditiro, karena pada tahun 1881 Mujahid ini diangkat menjadi Panglima Perang Sabilillah, sedangkan Tengku Cik Pantaikulu sendiri merupakan tangan kanannya. Kalau yang tadi kan hikayat Perang Sapi, kalau yang ini hikayat Raja Pasai. Boleh dibacakan Mbak Intan? Hikayat Raja-Raja Pasai adalah sebuah karya dalam bahasa Melayu yang berisi tentang kehidupan kerajaan Samudra Pasai. Menurut para ahli, sastra sejarah ini diperkirakan ditulis dari zaman Sultan Malik As-Saleh hingga sebelum 1524. Sebelum Samudra Pasai ditaklukkan oleh kerajaan Aceh. Namun, teks hikayat Raja-Raja Pasai yang ada di saat ini adalah salinan yang dibuat oleh juru tulis Sri Stamford Raffles pada tahun 1814, sementara naskah aslinya telah hilang. Sudah, Bu. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis hikayat. Jenis hikayat ada 4. Yang pertama, hikayat sejarah, bercerita tentang sejarah kerajaan dan tokoh-tokoh penting. Yang kedua, ada hikayat romantis yang menceritakan kisah cinta dan percintaan. Ketiga, ada hikayat fabel, mengandung cerita tentang hewan yang memiliki sifat-sifat manusia. Yang keempat, ada hikayat keagamaan yang menceritakan tentang ajaran agama Islam dan kisah para nabi.
Selanjutnya ada ciri-ciri hikayat. Tolong dibacakan Mbak Indah. Ciri-ciri hikayat yang pertama ada bahasa. Bahasanya menggunakan bahasa Melayu klasik dengan gaya bahasa yang indah dan puitis. Kemudian struktur cerita yang jelas dengan pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Yang ketiga ada tema, yakni tema yang universal seperti cinta, persahabatan, dan perjuangan. Jadi dalam hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik. Mungkin dari kita sulit untuk memahami bahasa tersebut karena memang bukan bahasa kita. Selanjutnya ada unsur intrinsik. Unsur intrinsiknya ada tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Jadi untuk unsur intrinsik ini hampir sama dengan karya sastra lainnya. Sedangkan untuk unsur ekstrinsiknya ada latar belakang agama, budaya, adat, dan nilai dan norma kehidupan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dalam hikayat. Tolong dibacakan Mbak Aninda. Tokoh-tokoh dalam hikayat yang pertama ada pahlawan. Pahlawan adalah tokoh utama yang memiliki keberanian, kecerdasan, dan keteguhan hati. Yang kedua ada penguasa, raja, sultan, atau pemimpin yang memegang kekuasaan dan bijaksana. Yang ketiga ada putri, adalah tokoh wanita yang cantik, baik hati, dan memiliki peran penting dalam cerita. Yang keempat ada makhluk mistis, makhluk gaib seperti jin, dewa, dan makhluk mitologi yang menambah keunikan cerita. Baik, untuk cerita yang raja, sultan, atau pemimpin yang bijaksana tadi sudah Ibu sebutkan. Ada apa? Ada siapa? Hikayat siapa tadi? Yang Kuning. Yang satunya beliau adalah Laksamana pada Kesultanan Malaka. Siapa tadi? Tua. Betul, Hang Tua. Selanjutnya, dalam hikayat memiliki pesan moral yang dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ada keadilan. Pentingnya keadilan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi setiap manusia harus berlaku adil, nggak boleh ada yang ireh-irehan kalau bahasanya. Yang kedua, kejujuran. Jadi menekankan nilai kejujuran dalam setiap tindakan. Sebaik apapun manusia, secantik apapun manusia, kalau tidak punya sifat jujur pasti jelek. Jadi nilai kejujuran itu penting. Selanjutnya ada cinta dan kasih sayang. Mempromosikan nilai cinta dan kasih sayang dalam hubungan antar manusia. Antar manusia, sesama makhluk hidup harus saling sayang, terus kasih sayang sesama manusia ya. Ya, Bu. Pentingnya hikayat. Hikayat memiliki peran penting untuk menjaga warisan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Yang pertama, pemahaman sejarah. Hikayat memberikan pemahaman tentang sejarah dan budaya bangsa. Untuk pendidikan moral itu apa, Mbak Dinita? Di depan sudah ada. Pendidikan moral. Nilai-nilai moral dan etika yang sangat penting. Oh, bagus. Yang ketiga ada pengembangan sastra. Hikayat menjadi inspirasi bagi perkembangan sastra Indonesia modern. Selanjutnya untuk melestarikan budaya.
Hikayat membantu melestarikan budaya dan tradisi bangsa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Baik, untuk menambah pemahaman kalian tentang teks hikayat, Ibu akan memberikan tugas untuk mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ini karena ganjil. Kelompok 1 3 orang, kelompok 2 2 orang. Ya. Ya Bu. Tolong dikerjakan. Bu, Ibu. Ketika kameranya gerak. Ini bersih banyak sekali kok. Sudah selesai? Sudah. Baik, yang maju dulu ini kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1, baik, silakan maju. Mbak Shirley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari Panji Semirang. Di sini ada unsur intrinsik dari hikayat Panji Semirang, yaitu ada tema, yaitu adalah kedengkian yang membutakan hati seseorang yang menggambarkan bahaya sikap iri hati. Lucu banget. Kemudian ada alur cerita hikayat Panji Semirang ini berlangsung maju dimulai dari peristiwa awal hingga akhir. Adapun karakter-karakter dalam hikayat Panji Semirang yaitu ada Galuh Ajeng, Chandra Kirana, Raden Inu Kertapati, Paduka Liku, Sang Ratu, Sang Raja, dan Menteri. Sementara itu setting tempat berlangsung di kerajaan negeri Dahat dan hutan. Kemudian amanat yang terkandung adalah pentingnya sifat baik, lemah lembut, dan perilaku santun, serta peringatan agar tidak menjadi individu yang penuh dendam dan mudah iri hati. Kemudian unsur ekstrinsik hikayat Panji Semirang yaitu mencakup nilai sosial dan budaya. Nilai budaya tergambar melalui tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dalam cerita. Aspek religi, kesabaran, dan ketekunan tercermin dalam pemujaan dewa serta sikap sang raja dan permaisuri menambah dimensi spiritual dan moral dalam kisah. Itu adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat Panji Semirang. Baik, terima kasih Mbak Shirley, tepuk tangannya. Selanjutnya kelompok 2, Mbak Indah. Monggo Mbak Indah. Kita sambut penampilan dari Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau presentasikan hasil kerja saya, yakni mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat di judul Panji Semirang. Temanya yakni kedengkian yang membutakan hati seseorang yang menggambarkan bahaya sikap iri hati. Kemudian alur ceritanya berlangsung maju dimulai dari peristiwa awal hingga akhir. Terus adapun karakter-karakternya dalam hikayat Panji Semirang terdiri dari Galuh Ajeng, Chandra Kirana, Raden Inu Kertapati, Paduka Linu, Sang Ratu, Sang Raja, dan Menteri. Nah, sementara itu setting tempatnya berlangsung di kerajaan negeri Dahat dan hutan. Suasananya bervariasi antara bahagia sama ketegangan. Sudut pandangnya menggunakan orang ketiga. Amanat yang terkandung
yakni pentingnya sifat baik, lemah lembut, dan perilaku santun, serta peringatan agar tidak menjadi individu yang penuh dendam dan mudah iri hati. Di sisi lainnya, ada pun unsur ekstrinsik hikayat Panji Semirang, yakni mencakup nilai sosial dan budaya. Nilai sosialnya yakni kasus pembunuhan yang diselesaikan oleh pihak berwajib. Dan nilai budayanya tergambar melalui tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dalam cerita. Aspek religinya kesabaran, ketekunan tercermin dalam pemujaan dewa serta sikap sang raja dan permaisuri menambah dimensi spiritual dan moral dalam kisah. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ida, tepuk tangannya. Selanjutnya, sampai di sini sudah paham apa itu hikayat? Unsur intrinsiknya, ekstrinsiknya sudah paham? Sudah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tes kalian ice breaking yang tadi. Oh Ya. iya. Ya Bu. Silakan berdiri, nanti kalau ada yang salah, Ibu suruh maju ke depan. Ya Bu. Sekarang ibu mau maju. Mau bisa nyanyi. Ayo, mulai. Selamat siang. Mbak Dinita salah. Nyanyi. Maju, ayo maju. Nyanyi. Maju. Maju dulu. Maju dulu. Ayo lanjut. Ayo. Lanjut SPT. Baik, baik. Selamat pagi. Ketinggalan Bu. Satu. Selamat malam. Nggak ada. Selamat siang. Mbak Intan maju yuk. Ya, dua orang sini enaknya mau diapain ya? Suruh ngapain ya? Suruh ngapain ya? Suruh nyanyi? Nyanyi aja Bu. Nyanyi apa? Pakai huruf vokal. Sekop Bu. Selinski. Jangan dong, nyanyi apa? Mau nyanyi apa? Mau nyanyi apa? Balonku? Ya boleh. Tapi pakai Jangan Bu. Ya jangan sampai Bu. Ganti pakai i. Ganti pakai i ya? Iya, bisa. Bilinki. Biliku. Mabi. Bilinki. Balonku. Biliku. Geser. Intan. Satu-satu. Satu-satu ya. Mbak Intan dulu. Ya, ganti pakai i. Ayo. Orang coba. Enggak Bu. Terus, satu-satu. Dilimi, ripi-ripi, wit-winyi, hijau. Mengkilepi, mirip kiti. Belum selesai. Belum selesai loh itu loh. Kita nggak boleh gitu. Support kabel. Belum selesai Mbak Intan. Ayo maju lagi yuk. Kasih Bu, kasih Sudah setengah ini. Masa setengah. Bu ini Bu. Mbak Dinita ayo mulai yo. Biliki iti mimi ipi. Buat. Tidak. Baik, untuk pembelajaran siang hari ini Bu akhiri. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kok bisa. Eh,